Yuk, mari kita balik ke Jakarta. Ke Surabaya dulu. Surabaya dulu ya. Ini hari yang ditunggu-tunggu karena kita pengen nyobain kapal yang swasta ya, kapal DLU. Ya. Kirana 7. Ya, itu. Kita udah 8 kali naik kapalnya government terus. 8 kali. ASDP. Yang TLU itu private. I guess so. Private. Ya, private, swasta. Oke, mari kita coba ya. Ya, Kirana 7 itu berapa jam ya? 22 jam. 20. Oh iya, panjang lah. Kenapa pilih ini? Soalnya kalau kita ke Bali nyetirnya juga panjang. Terus 2 kali nyebrang pakai ferry. Terus nanti nyampe nya itu ke Banyuwangi. Banyuwangi ke Surabaya nyetir lagi panjang lagi. Oh iya, lupa ini aku. Ya, betul. Jadi lebih baik kita naik kapal terus santai-santai. Iya. Dan kita cek ya kondisi di kapal bagaimana ya. Ya, katanya sih lebih bagus. Oke. Sebelum ke pelabuhan, kita mampir dulu ke minimarket buat beli-beli minuman dingin, sarapan. Sarapannya simpel banget ya, mie instan. Iya. Kamu rasa? Tetap rasa spicy chicken. Bukannya itu modelnya mie goreng ya? Kok pakai kuah? Iya, kuah aja. Oke. Kuah? Cuma setahu aku harusnya airnya dibuang baru kamu kasih bumbu. Jadinya kayak mie goreng. Kasian. Asuan lah. Ada yang suka banget sama airnya Lombok, air Narmada. Lihat dong. Kita pindahin air Narmada ke galon aqua. Mana habis baterai, dispensernya akhirnya dituang. Jadwal kapalnya jalan itu jam 1 siang. Jadi kita diminta datang 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jam 10 pagi udah nyampe di Pelabuhan Lembar di Lombok. Saat kami sampai di pelabuhan jam 10 pagi, ternyata sudah banyak mobil-mobil lain yang ngantri. Tapi tips dari aku, teman-teman, menurut aku tidak perlu jadi yang terlalu pagi datang, karena kalau kita datang duluan, kita akan masuk ke kapal feri duluan. Dan artinya kita keluarnya yang paling terakhir nanti pas di Surabaya. Yang ini adalah terminal penumpang. Jadi buat yang tidak membawa kendaraan, bisa ngadem nih, bisa nunggu di sini. Waktu untuk nunggunya kan lumayan lama. Jadi pertamanya itu nanti mobil-mobil duluan yang masuk di lantai paling bawah. Kemudian setelah mobil semuanya masuk, baru truk-truk masuk. Dan setelah semua truk masuk, barulah penumpang diizinkan untuk naik ke kapal. Jadi yang terakhir deh kalau penumpang yang nggak bawa kendaraan. Kalau untuk pelayanannya PT DLU atau PT Dharma Lautan Utama, kami sih terkesima banget deh. Dari begitu dateng, gak lama kan ada petugasnya tuh berkeliling dari mobil ke mobil untuk ngecek kita punya tiket. Terus masing-masing penumpang itu dikasih gelang dari kertas sesuai dengan warna kelas yang kita pilih. Jadi ada warna merah untuk kelas ekonomi lesehan, ada warna lain tentunya untuk kelas ekonomi duduk dan kelas VIP. Petugasnya sopan-sopan, ramah, dan mereka semua pakai masker dengan baik. Nah, sekarang giliran kita. Jadi kita tinggal kasih lihat print-printan tiketnya, kemudian akan di-scan QR code-nya oleh si petugas, dan langsung deh kita diberikan boarding pass dan tiket untuk makan. Kelancaran bongkar nanti, Iya. ibunya parkir di belakang aja. Oke. Nggak bisa di depan, soalnya nanti buat manuver, buat truk-truk besar. Oh gitu. Tapi pasti masuk ibu, gitu. Oke. Ya, soalnya cuma kita ambilnya mobil 23 aja, nanti di bawah semua. Pasti masuk itu. Oke guys, kita diarahkan Pak Petugas untuk ngantri di bagian paling belakang karena jalan yang tempat kita parkir tadi kemungkinan besar akan jadi lalu lintasnya truk-truk besar, takutnya kesenggol. Jadi gak apa-apa juga sih kalau kita ngantri di belakang, nanti kan masuknya terakhir. Berarti kita bisa keluar dari kapal lebih cepat. Ini dia kapal Kirana 7 yang kita tunggu-tunggu baru aja datang. Nah ini bawa penumpang yang dari Surabaya, berarti mereka akan bongkaran dulu. Kelihatannya secara ukuran ini memang lebih besar daripada kapal feri yang kita biasa pakai ya, yang punya ASDP. Dan secara penampilan ini bersih kinclong banget, lihat deh warnanya masih cerah begitu. Begitu kapalnya merapat, pintunya terhubung dengan dermaga, langsung deh ada petugas berseragam kuning, kelihatannya tim kebersihan, datang berbondong-bondong naik ke kapal. Bahkan sebelum penumpang di kapal itu pada turun semua. By the way, ini kelengkapan yang kita dapatkan. Untuk mobil ada boarding pass dan tiket urut masuknya kendaraan. Kemudian untuk penumpangnya ada gelang kertas dengan color coding untuk menunjukkan kelas di mana kita akan duduk atau tiduran. Ini mobil-mobil mulai diarahkan masuk ke dalam kapal feri. Kapasitasnya cukup besar, untuk mobil pribadi ada 23. Sudah cekin Bu ya?
safe. Yang bawa mobil sedan ataupun mobil ceper, tenang aja, nggak gasruk kok. Penumpang turun. Oh, iya, daripada nanti susah lagi nanti. Oke. Sesuai arahan petugas, penumpang turun duluan, tinggal supirnya aja sendiri yang parkirin mobil, jadi Alvin duluan naik ke atas untuk cari tempat duduk kita. Kami beli tiketnya untuk kelas ekonomi lesehan, jadi bisa tidur yang lurus, karena pelayarannya cukup lama. Untuk yang VIP, pertama memang tiketnya udah full sampai 10 hari ke depan, dan katanya tempat duduknya itu cuma bisa di recline aja, tapi nggak bisa lurus-lurus banget. Jadi pas lah kita pakai yang ekonomi lesehan aja. Di ruangan Gili Meno ini, tempat tidur lesehannya susun 3 lapis, sedangkan yang depan ini, Gili Air, susun 2 lapis aja. Kalau 3 lapis kayaknya terlalu sumpek ya, terlalu banyak orang. Kita yang ke depannya aja deh. Ini tempat yang dipilih Alvin. Aku langsung sanitize dulu pakai tisu yang ada alkoholnya. Tips ya buat teman-teman yang mau ngambil kelas ekonomi lesehan, kalau aku rekomendasi tempat yang di dekat AC, jadi ada sirkulasi udara. Karena di sini literally kayak nggak ada udara yang muter, sumpek banget. Dan kapal Kirana 7 ini laris manis, selalu penuh. Dan bisa dibayangin lah semuanya orang dan gak ada yang pakai masker, batuk-batuk sana-sini, serem banget. Untuk fasilitas ruangannya sebenarnya semua ruangannya sudah ada AC, tapi posisi menentukan prestasi juga nih. Kita di depan AC, ada anginnya, kalau yang di daerah tidak terjangkau sama angin AC, ya udah gitu deh. Terus selain AC ada TV juga dan banyak jendela, jadi view-nya oke banget. Oh iya, juga ada 2 USB plug untuk colok handphone, tapi nggak boleh nge-charge powerbank ya, katanya pernah ada yang meledak. Wah, rame banget ini, yang nggak bawa kendaraan, belum dikasih masuk, sekarang masih truk-truk. Nah, truk masuk mundur. Kasihan, ini nggak ada. Nggak ada sedotan, ini bisa disobek, sobek aja. Oh, dari sini. Iya, sobek aja. Oh, oke. Tunggu aja. Iya. Sambil ngisi waktu, belum jalan, kita ngemil-ngemil sama baca buku. Jadi kelebihannya kalau yang bawa kendaraan, karena bisa masuk ke kapal duluan, otomatis bisa pilih tempat duduk duluan. Nah begitu yang tanpa kendaraan ini masuk, udah deh penuh langsung. Nggak ada kesempatan untuk pindah-pindah tempat duduk lagi. Nah ini penumpang-penumpang yang tanpa kendaraan udah mulai masuk semuanya. Jadi sebentar lagi kapalnya berangkat. Ini sayangnya ya, di masa pandemi gini pada nggak pakai masker, jadinya kita was-was juga. Kalau kapalnya udah jalan, kita udah nggak bisa akses lagi ke parkiran mobil, ke bawah, ke basement, karena gerbangnya udah ditutup. Nah, di atasnya ini ada parkiran truk-truk. Wah, ada bawang merah tuh banyak. Bukannya Jawa punya Brebes ya, bawang merahnya banyak. Ini kok dibawa dari NTB. Yuk kita lihat-lihat dek paling atasnya kapal. Banyak blower AC, karena di bawah semua ruangannya pakai AC. Terus ada meja sama bangku-bangku bisa santai-santai gitu. Cuma payungnya lagi pada ditutup semua. Ada tempat permainan anak-anak juga, dan bangku-bangku santai bisa selonjoran serasa di pinggir kolam renang atau di pinggir pantai. Bukan di pantai lagi nih, mah di atas laut ya. Dan di bagian belakang juga masih ada meja-meja dan kursi-kursi. Jadi kalau mau santai-santai bisa, cuma ini masih siang jadi masih panas banget. Mungkin ntar sore bisa rame itu. Turun dikit ke bawahnya masih di area outdoor, ada alat fitness. Nah ini yang gym freak yang nggak bisa sehari pun tanpa olahraga, tenang aja, di sini bisa olahraga. Di luar ada kantin juga, kalau mau jajan-jajan ini affordable semuanya, harga-harganya masih masuk akal banget. Ada berbagai makanan panas-panas, cemilan-cemilan, sampai dengan minuman dingin. Dan di depannya juga ada meja dan kursi-kursi, jadi yang jajan bisa langsung makan di situ, outdoor. Di dalam juga ada ya kafetarianya. Berhubung pelayarannya cukup lama, 20 jam lebih, ada kamar mandi juga. Jadi yang mau mandi bisa. Kita masuk lagi ya, lihat di dalam ada apa lagi. Ada smoking room juga buat yang perokok. Nah ini kelebihannya Gili Meno nih, dia ada kayak sofa-sofa gitu. Meskipun secara susunan kasur ini agak maksain ya, susun 3. Kita balik ke Gili Air, ruang lesehan yang susun 2. Ini hari biasa ya, bukannya weekend, tapi tetap penuh semuanya. Full 100% capacity. Nah ini ruang kantin yang indoor, dia pakai AC di dalam. Sebelah kanannya ada toilet wanita dan sebelah kiri ada toilet pria.
Di sini bisa jajan-jajan juga nih, ada kafetaria, ada minuman dingin juga. Dan di yang bagian depan ini adalah ruangan ekonomi duduk. Ruangannya pakai AC juga dan kelihatannya tempat duduknya cukup nyaman ya, dia empuk gitu, bisa di recline juga. Cuma nggak bisa sampai lurus-lurus banget kayak lesehan. Ada stage juga atau panggung, jadi di jam-jam tertentu itu ada live music di ruangan ini. Yang di sebelah kiri ini adalah ruang Rinjani, ini adalah ruang untuk VIP. Harganya 250.000 tiketnya, cuma kapasitasnya cuma 10 tempat duduk, jadi berebut banget. Kalau dibandingin sama tiketnya ekonomi lesehan 160.000, sebenarnya nggak beda jauh kan ya. Oh iya, di ruangan ini juga ada laci-laci untuk ngecharge handphone, ini nggak bayar lagi ya. Apapun yang terjadi di kapal ini semuanya dikomunikasikan, jadi kalau ada lewatin view-view yang bagus diumumin, terus kapan ada live music juga dikasih tahu. Kasian banget ini satu WNA kehilangan sandal. Padahal sandalnya tuh sandal jepit biasa, terus kan ditaruh di bawah gini. Mungkin ada yang pinjam gak bilang-bilang. Sekarang gak ada sandal dia. Lagi barefoot aja. Nyeker. Kasian banget. Ya, pakai plastik aja. Maaf ya, aku nggak nyangka ternyata di kapal feri bisa hilang. Tempat-tempat lain aku ada yang aware bisa hilang, tapi kalau kapal feri aku nggak tahu bisa hilang sandal. Besok lihat, besok ada nggak? Oke. Nah, sore-sore gitu diumumin bahwa kita akan segera ngelewatin Gunung Agung di Bali. Dan itu kelihatan dari kapal, makanya langsung pada rame deh, rame-rame pada naik ke atas. Terus jam 7 malam mulai deh diedarin makan malam. Makan malamnya anget-anget, nasi kotak gitu. Asal jangan sampai hilang aja itu tiket makannya, karena kita akan pakai ini 2 kali, buat malam dinner dan buat besok sarapan. Nah, ini kalau masih musim pandemi, aku sebenarnya nggak terlalu rekomen ya teman-teman naik kapal ini, karena biar gimana pun ini orang banyak sekali, terus mereka nggak pada pakai masker, dan kebayangkan pada saat dibagiin makanan semua orang makan oha-oho sama-sama rame-rame. Wah, ini kalau ada satu yang COVID udah rame-rame lah kena nih. Penasaran menunya kayak apa? Yang jelas ada potongan buah ya, di atas ada buah semangka segar. Terus coba kita lihat menu dalamnya. Makanannya sederhana ya, nasi secukupnya, cukup kenyang. Lauknya bercanda sih. Ini menu sarapannya. Pagi dapat pisang. Nasi sih cukup ya, mestinya nggak masuk angin. Terus ada serundengnya gitu. Nah, di hari kedua otomatis kita udah masuk ke daerah Pulau Jawa. Surprisingly, meskipun lautannya nyambung, nggak ada sekat-sekatnya, tapi warnanya udah beda jauh nih. Laut yang di Pulau Jawa tuh warnanya ijo-ijo kecoklatan gitu, padahal waktu dari Lombok itu lautnya biru banget. Ini di depan kita ada jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dan kapal Kirana 7 akan melewati bawahnya jembatan ini.
Sesampainya kita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita menunggu truk-truk keluar dahulu, baru mobil-mobil bisa keluar. Nah, yang nggak bawa kendaraan, di sini bisa jadi yang paling cepat ninggalin kapal, karena nggak harus nunggu-nunggu lagi, udah bisa langsung jalan keluar. Wih, apaan tuh yang bakalan dilempar ke dalam kapal? Ini kalau meleset langsung nyemplung nih ke laut. By the way, yang di sebelah kanan 2 orang itu bukan orang ya, itu patung. Itu monumen Jales Veva Jayamahe atau TNI Angkatan Laut. Setelah semua truk satu persatu keluar, baru deh pintu yang ke basement bisa dibuka dan mobil-mobil pribadi bisa keluar satu persatu. Dan akhirnya giliran kudu-kudu. Overall, kami happy naik kapal Kirana 7 ini karena pelayanan bapak-bapak petugasnya semuanya ramah-ramah dan baik-baik. Masakannya juga sebenarnya enak, tinggal porsinya aja yang kalau bisa ditambahin. Dan sekarang, selamat datang di Surabaya. Bagaimana? 22-4 jam? Wah, ya ini lumayan menghemat waktu sih. Cuma kalau lagi musim-musim pandemi gini, not really a good idea, I think ya. Ya, aku udah tengah. Semua orang rata-rata nggak pakai masker. Oha sana sini, ngeri juga. Di TK kita, Tetangga-tetangga kita semua. udah ada 1, 2, Ya. 5, 6 orang. Yeah. MMM terus. Mending MMM. Scary. Aduh, kita harus jaga sehat deh. Ya, jadi kalau lagi musim pandemi kayak gini, aku nggak terlalu rekomen honestly. Meskipun menghemat waktu, better naik kendaraan pribadi, siapin waktu lebih panjang, lebih aman. Kita juga tidur berapa 20 jam lebih kita pakai masker terus, nggak gitu enak juga ya. Ya, tengah tali kuping udah takut deh. Iya, udah takutnya lebih gede daripada nggak nyaman ya. Yes, so sekarang kita cari makan dulu kali ya, udah jam 12 nih. Oke. Pastikan teman-teman sudah aktifkan loncengnya ya, supaya ikutin terus petualangan kita keliling Indonesia. Sekarang kita akan explore dulu kuliner di Surabaya.